Begini, kalau gagal tidak pernah ya. Kadang-kadang kan ada orang minta pas misalnya siwolatri itu ya. Begitu mulai pasang rupa saya dicari untung saya dicari tidak kena petir. Masa nira betara siwo jagat semedi nuyal dupa menganggeni agang kenten itu. Itu udah marah beliau. Saya cari tempat meditasi, tempat gelap, dicari api saya. Puru gitu. Imade Sucipto atau lebih dikenal dengan Jero Pasek dikenal sebagai pawang hujan di tingkat adat, nasional, dan internasional. Namun ia mengaku banyak mendapat gangguan saat nerang dalam upacara-upacara adat. Salah satu gangguannya berupa serangan dari sesama tukang terang yang ingin menggagalkan upaya nerangnya. Biasanya serangan akan dilakukan pada saat acara potong babi. Pada acara tersebut, mendung akan sangat tebal dan kilat akan datang menyambar. Jika kondisi ini terjadi, ia hanya dapat menggeser hujan sekitar radius 500 meter dari lokasi upacara. Tidak hanya menghalau hujan, Jero Pasek juga mengaku pernah mendapat tawaran untuk membuat hujan. Akan tetapi dengan gamblang ia mengaku tidak bisa membuat hujan dan tidak menerima tawaran tersebut jika tujuannya tidak baik. Ya, terutama yang berat itu saya kan baju saya kan tradisional, nasional, internasional gitu. Terutama di tradisional itu ruwet. Terutama min 2 misalnya tanggal 12 acara. Tanggal 11 motong babi, tanggal 10 saya harus sudah di sana. Nah itu saling gitulah, tidak ada surya kelihatan, itu seru sekali lagi. Tapi selama ini tidak ya pernah, cuman setelah 500 meter hujannya, tidak pernah terjadi. Setonggara beliau jaga, beliau jaga menjaga saya. Serangan dari luar itu Banyak, kalau di adat utama itu kan orang begini sistemnya, ruobinede keras di Bali. Kalau terutama di adat itu kalau tidak selesai acaranya tidak berhenti bikin hujan kan gitu. Karena apa? Sistemnya ruobinede, saya dari Kelungkung ke sana, orang di sana kan bisa seperti saya tapi tidak dipakai. Itu otomatis sudah kok dia bikin onar kan gitu. Mintunin di Bali di mana-mana bisa begini kan gitu. Ada Bali tanggung jawab dah gitu. Nah, otomatis di mana-mana saya tahu diri. Di mana saya pasti ada tidak senang. Orang senang pasti yang punya kerjaan aja bilang yang senang. Yang bisa ya panas ya bikin. Pernah saya dibawain uang. Orang mana saya tidak tahu. Pakai sok kasih. Minta hujan 3 hari dari tanggal 13 sampai tanggal 16, 495 juta itu. Saya minta 3 hari loh. Maaf saya tidak seperti itu, tidak bisa saya bilang itu. Nah itu tanggal 17 lagi ada bawa uang 255 juta minta juga. Tanggal 14 beliau datang. Bawa uang 255 juta saya ada maaf ampura gitu tiang nenten ngarianin sapun itu tiang ten hidup ngarianin sabah gitu dia. Nah tapi tiang nerang tiang ten hidup ngari panas tiang jalan nunasang sarang ide sesunan saniring gitu tiang bilang seperti itu. Biar sistem saya begini, jangan sampai di panas setahun dihapuskan hujan sehari. Saya kan udah 20 tahun, nanti kadang terkenal saya, ngiwo beliau ngiwo jeronya. Saya tidak berani karena kita punya sentana, anak-anak cucu besok-besok, biar tidak ada kendala menjalani kehidupannya di kemudian hari.
kalau saya tidak ada kan gitu. Pria yang tinggal di Banjar Pande, Desa Kamasan, Klungkung ini mengaku pantang melakukan derang pada hari raya Siwolatri dan Tumpek Landep. Sebab ketika menerima permintaan derang pada 2 hari raya tersebut, ia mendapat serangan dan diperingatkan oleh Ide Betara agar tidak mengganggu semedi beliau. Sejak saat itulah ia pantang menerima tawaran derang pada hari raya Siwolatri dan Tumpek Landep. Pihaknya tidak ingin mengganggu semedi beliau dan tidak ingin upaya nerangnya gagal. Begini, kalau gagal tidak pernah ya. Kadang-kadang kan ada orang minta pas misalnya Siwolatri itu ya. Begitu mulai pasang rupa saya kemarinnya terang, tapi malam itu saya tidak ngerti. Makanya sekarang kalau ada Siwolatri saya tidak mau nur, saya tidak mau berangkat. Dicari untung saya tidak kena petir. Masa niru betara siwo jagat semedi nuyal dupa menganggeni agang kenten itu. Dan ngejan itu sampah sampai pagi, usan dan besok paginya terang. Nah kemarin tanggal berapa itu Bapak mantan Wakapolda Bali itu di Sunardo, Pak Sunardo itu bintang 2 sudah ada acara di vilanya Tumpek Landep itu, keris saya pundut ke sana. Itu udah marah beliau. Saya cari tempat meditasi, tempat gelap, dicari api saya gitu, tidak bisa mengendalikan. Padahal kemarin mau hujan dari 3 hari tidak bisa hujan, di sebelahnya hujan 200 meter. Nah hari makanya saya sekarang Tumpek Landep itu kan punya wali ide taruh berhamu beraga keris pusaka ke. Sekarang saya pakai 2 kali saya gagal. Siwolatri sama kemarin aja pas Tumpek Landep sama tanggal 11 itu hujan itu. Ya itu pakai pelajaran saya. Biar kalau ada hari itu saya tidak berani lagi bertahan kukuh itu.